A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu shorof, yang dimana pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang fi'il mudhari' dan ciri-cirinya. Sebagaimana sebelum kita membahas secara terperinci tentang fi'il mudhari' dan ciri-cirinya, maka setidaknya kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il mudhari' dan pembagiannya, yang dimana bahasanya definisi dari fi'il mudhari' adalah wa madalla ala hatin waqa'a fi zamanil hali awil mustaqbal, yang artinya adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu yang sekarang ataupun pada waktu yang akan datang. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang aqsamul fi'il mudhari', yaitu pembagian dari fi'il mudhari', yang dimana bahasanya pembagian dari fi'il mudhari' terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fi'il mudhari' al-ma'lum dan juga fi'il mudhari' al-majhul, sebagaimana kita sudah bahas secara terperinci pada pertemuan atau pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alamatul fi'il mudhari', yaitu ciri-ciri atau tanda dari fi'il mudhari', yang dimana bahasanya ciri-ciri dari fi'il mudhari' bisa kita lihat melalui dari huruf akhirnya, yang dimana huruf akhir dari fi'il mudhari' dii'rabi menurut amil sebelumnya, yang dimana ciri-ciri dari fi'il mudhari' apabila kita tinjau melalui huruf akhirnya di sini bisa dibaca dengan tiga bacaan. Yang pertama bisa dibaca dengan al-marfu' yang diharokati dengan harokat dhammah. Yang kedua bisa dibaca dengan al-mansub yang diharokati dengan harokat fathah. Yang ketiga yaitu al-majzum yang diharokati dengan harokat sukun. Inilah beberapa ciri-ciri atau tanda dari fi'il mudhari' yang apabila ditinjau melalui dari huruf akhirnya. Nah, selanjutnya yang pertama kali yang kita akan bahas dari ciri-ciri fi'il mudhari' yang apabila kita tinjau melalui huruf akhirnya, yang pertama adalah al-marfu', apabila harokat akhirnya diharokati dengan harokat dhammah, maka di sini memiliki satu bentuk, yaitu adalah idza tajarrada minan nawasibin wal jawazim, yaitu ketika sepi dari amil nasab dan juga amil jazm, yang dimana bisa kita lihat contohnya di sini adalah lafadz yaktubu, lafadz yadhabu, dan juga lafadz yadrusu, yang dimana dalam lafadz yaktubu dan juga lafadz yadhabu dan lafadz yadrusu ini tidak didahului atau sepi dari amil nasab ataupun juga amil jazm, sehingga huruf akhir dari fi'il mudhari' dari lafadz yaktubu dan yadhabu dan juga lafadz yadrusu huruf akhirnya berharokat dhammah. Inilah pembahasan pertama dari ciri-ciri fi'il mudhari' yang apabila kita tinjau melalui dari huruf akhirnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri fi'il mudhari' yang kedua, yang apabila ditinjau dari harokat akhirnya, maka di sini harokatnya adalah al-mansub, yang dimana harokat dari fi'il mudhari' harokat akhirnya diharokati dengan harokat fathah, yang dimana di sini memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu adalah idza taqaddamahu nasibun,
yaitu ketika fi'il mudhari' didahului dengan amil nasab, yang dimana huruf amil nasab yang pertama adalah an, lan, idan, kai, lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa, al-wawu, dan au. Inilah huruf-huruf dari amil nasab, yang dimana bisa kita lihat contohnya. Yang pertama adalah uridu ayyadhaba ilal madrasati, saya ingin pergi ke sekolah, yang dimana kita lihat bahasanya fi'il mudhari' di sini harokat akhirnya berupa harokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena dia didahului dengan amil nasab yang berupa an. Inilah contoh pertama yang apabila harokat akhir dari fi'il mudhari' berharokat fathah jika didahului oleh amil nasab. Contoh yang kedua kita lihat, la yanjahal mutakasilu, orang yang malas itu tidak akan sukses. Kita lihat bahwasanya fi'il mudhari' di sini harokat akhirnya berupa harokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena fi'il mudhari' tersebut didahului dengan amil nasab, yaitu berupa lan, sehingga harokat akhir dari fi'il mudhari' harus berharokat fathah. Inilah contoh kedua apabila fi'il mudhari' harokat akhirnya berupa harokat fathah jika didahului dengan amil nasab. Nah, inilah pembahasan pertama dari fi'il mudhari' yang apabila harokat akhirnya berharokat fathah jika didahului dengan amil nasab. Selanjutnya bentuk yang kedua dari ciri fi'il mudhari' yang apabila ditinjau dari huruf akhirnya yang harokat akhir dari fi'il mudhari' berharokat fathah, yaitu apabila ayyatasila binunin taukidi tsakilah awil khafifah, yaitu apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid tsakilah ataupun nun taukid khafifah. Kita lihat contoh pertama yang apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid tsakilah. Kita lihat contohnya di sini adalah lafaz yaktubanna, yadhabanna, yadrusanna. Kita lihat bahwasanya fi'il mudhari' harokat akhirnya di sini berharokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena dia bersambung dengan nun taukid tsakilah. Inilah contoh pertama apabila fi'il mudhari' harokat akhirnya berharokat fathah yang bersambung dengan nun taukid tsakilah. Nah, contoh yang kedua apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid khafifah, kita lihat contohnya adalah lafaz yaktuban, yadhaban, dan juga lafaz yadrusan, yang dimana kita lihat bahwasanya fi'il mudhari' di sini harokat akhirnya berupa harokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena dia bersambung dengan nun taukid khafifah. Inilah contoh dari fi'il mudhari' yang harokat akhirnya berupa harokat fathah jika bersambung dengan nun taukid khafifah. Nah, inilah pembahasan dari ciri fi'il mudhari' yang kedua yang apabila harokat fi'il mudhari' huruf akhirnya berupa harokat fathah. Nah, selanjutnya ciri dari fi'il mudhari' yang nomor 3 yang apabila ditinjau dari huruf akhirnya yang berharokat al-majzum atau yang fi'il mudhari' tersebut harokat akhirnya berupa harokat sukun, maka di sini memiliki dua bentuk juga. Yang pertama kita lihat yaitu idza taqaddamahu jazimun, yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut didahului dengan amil jazm. Sebagaimana kita lihat huruf pertama dari amil jazm adalah lam, lamma, halamma, lamul amr, la, in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, aina, ayyana, anna, haituma, kaifama. Inilah huruf dari amil jazm.
Nah, di sini juga ada beberapa pembahasan yang apabila fi'il mudhari' tersebut didahului dengan amil jazm, maka di sini juga memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu harokat akhir dari fi'il mudhari' harus berupa sukun, yaitu apabila idza kanal fi'lul mudhari' shahihal akhir, yaitu apabila fi'il mudhari' tersebut itu berupa sahih akhir. Apa sahih akhir? Yang dimana huruf akhir dari fi'il mudhari' tidak berupa huruf illat, maka di sini harus berupa harokat sukun. Kita lihat contohnya di sini. Yang pertama adalah Ahmadu lam yaktub ad-darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Kita lihat bahwasanya fi'il mudhari' di sini berharokat sukun. Kenapa dia berharokat sukun? Karena fi'il mudhari' tersebut didahului dengan amil jazm, yaitu amil jazmnya berupa lam, sehingga huruf akhir dari fi'il mudhari' tersebut harus berharokat sukun. Nah, inilah contoh pertama apabila fi'il mudhari' didahului dengan amil jazm yang berharokat sukun ketika fi'il mudhari'nya berupa sahih akhir. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu adalah liyajtahid may yuridun najah. Hendaklah bersungguh-sungguh orang yang ingin mendapatkan kesuksesan. Kita lihat bahwasanya fi'il mudhari' di sini harokat akhirnya itu berupa harokat sukun. Kenapa berharokat sukun? Karena fi'il mudhari' tersebut didahului oleh amil jazm, yaitu amil jazmnya berupa lamul amr, sehingga huruf akhir dari fi'il mudhari' tersebut harus diharokati dengan harokat sukun. Inilah contoh dari fi'il mudhari' yang apabila didahului dengan amil jazm yang fi'il mudhari'nya berupa sahih akhir, atau fi'il mudhari' dari huruf akhirnya tidak berupa huruf illat, maka harus dibaca dengan sukun. Nah, selanjutnya apabila fi'il mudhari' didahului dengan amil jazm, maka yang kedua adalah hadfu harfil illah, yaitu harus membuang huruf illah, yaitu apabila idza kana fi'lul mudhari' muqtalal akhir, yaitu ketika fi'il mudhari'nya berupa muqtal akhir. Apa fi'il mudhari' yang berupa muqtal akhir? Yaitu adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Yang dimana kita lihat contohnya di sini adalah lam yada'u. Asal kata dari yada'u adalah yada'u, yang dimana fi'il mudhari' tersebut huruf akhirnya berupa huruf illat, yaitu berupa huruf illat yang apabila kita lihat fi'il mudhari' di sini jika didahului dengan amil jazm, maka harus membuang huruf illatnya, yaitu menjadi lafaz lam yada'u. Contoh yang kedua kita lihat lam yarmi, yang dimana lafaz yarmi di sini asal katanya adalah yarmi, yang dimana fi'il mudhari' tersebut huruf akhirnya berupa huruf illat, yaitu berupa huruf illat ya. Sehingga apabila fi'il mudhari' dari muqtal akhir atau fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illat ketika kemasukan amil jazm atau didahului dengan amil jazm, maka huruf illatnya harus dibuang. Nah, inilah pembahasan apabila fi'il mudhari' didahului dengan amil jazm. Jika fi'il mudhari'nya berupa muqtal akhir, maka harus membuang huruf illatnya. Nah, selanjutnya apabila fi'il mudhari' didahului dengan amil jazm, yaitu nun, yaitu harus membuang
nun, yaitu idza kana al-fi'lul mudhari' minal af'alil khamsati, yaitu apabila fi'il mudhari'nya berupa af'alul khamsah. Itu kita lihat contohnya adalah lam yaktuba, lam taktuba, lam yaktubu, lam taktubu, lam taktubi. Yang gimana fi'il mudhari' di sini dia harus membuang nun. Kenapa dia membuang nun? Karena fi'il mudhari' tersebut didahului dengan amil jazm, yang dimana amil jazmnya berupa lam, menjadi lam yaktuba. Yang asal kata dari lafaz yaktuba adalah yaktubani. Nah, inilah contoh dari fi'il mudhari' yang apabila didahului dengan amil jazm yang fi'il mudhari'nya berupa af'alul khamsah, maka harus membuang nun. Inilah beberapa pembahasan yang apabila fi'il mudhari' didahului dengan amil jazm. Nah, selanjutnya ciri dari fi'il mudhari' yang apabila ditinjau dari harokat akhirnya berupa harokat al-majzum atau huruf akhir dari fi'il mudhari' berupa harokat sukun, maka di sini adalah ayyattasila binunin niswah, yaitu harus bersambung dengan nun niswah, yang dimana kita lihat contohnya adalah yadribna dan juga lafaz tadribna, yang dimana kita lihat bahwasanya harokat akhir dari fi'il mudhari' di sini berupa harokat sukun. Kenapa dia berharokat sukun? Karena dia bersambung dengan nun niswah. Nah, inilah pembahasan fi'il mudhari' yang apabila harokat akhirnya berupa harokat sukun, yaitu apabila bersambung dengan nun niswah. Nah, inilah beberapa pembahasan tentang ciri-ciri dari fi'il mudhari' yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan antum bisa memahami, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Hadamini mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.